Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih bro-bro sekalian? Hari ini kita kesempatan main ke rumahnya bro siapa di sini? Bro Radit. Bro Radit. Oke, jadi bro Radit ini tiba-tiba mau WhatsApp gue katanya punya keluhan nih di mobilnya. Coba kita lihat dulu keluhannya apa ya. Jadi kenapa nih bro mobilnya? Jadi ada kayak jamur nih Bro Dandi. Jamur ya? Oke, di bagian kap motornya ya? Kap mobil. Kap mobil atau kap mesin? Kap mesin. Ini nggak tahu nih. Jadi udah dicuci, udah dielap, kok masih ada nih bercak-bercak ini. Oke, jadi noda ini nggak hilang ya? Nggak hilang. Nah, kalau teman-teman bisa lihat nanti saya akan kasih unjuk di layar kaca teman-teman. Jadi sebenarnya noda ini adalah noda dari cover mobil. Cover mobil. Jadi sebenarnya lo dailynya saat penyimpanan ini mobil di coverin ya? Di coverin, cover penutup biasa. Penutup gitu. biasa. Dan mungkin cover yang digunakan ini sayangnya kualitasnya kurang baik nih. Kurang banget sih kayaknya. Kurang banget ya. Jangan beli. Mengingat harganya yang cukup Murah banget. murah ya. Nggak sampai 100.000 karena ini mobil kecil ya. Wah, luar biasa sih cover mobil. Untuk ukuran yang sebesar ini itu hanya 50.000, sangat murah sih. Nah, jadi efeknya adalah ketika cover mobil ini digunakan kemudian turun hujan dan air hujan itu menempel pada cover mobil numpuk. Nah, itu memberikan bekas nih bro-bro sekalian. Bekas di kap mesin ini gitu. Sebenarnya ini kategorinya sih bukan jamur ya, bukan jamur ya? Tapi noda dari covernya itu, lapisan dalam cover. Nah, jadi tips buat teman-teman sekalian, kalau misalkan mobilnya memang menggunakan cover, kemudian turun hujan, setelah hujan itu berhenti, jadi diusahakan segera untuk diangkat, dicopot, kemudian covernya dibersihkan, mobilnya dibilas. Jadi itu dibilas ini ya. Dibilas gitu. Jadi itu menghindari terjadinya hal seperti ini. Dan covernya itu sendiri langsung dikeringkan. Jadi gitu aja. Sekarang kita coba. Kita akan usaha nih. Kita usahain nih. Kita akan usahain seadanya. dengan alat seadanya apakah bisa menghilangkan ini tanpa ke salon. Tanpa ke salon. Oke, jadi stay tune terus, langsung nonton aja. Kita lanjut ke progres berikutnya. Siap. Udah hilang. Nah, ini yang paling utama sebenarnya kalau lagi nyuci itu, better sih awal gue lebih suka pakai tangan supaya debu-debu itu kalau misalkan di tangan kan berasa enggak ya. Jadi kita bisa tahu kadar tekanan kita tuh kira-kira harusnya semana. Kalau elap, lu tekan nggak berasa kan? Ada debu apa enggak? Lu kencengin, lu sikat, baret bro. Biasanya begitu kalau gua. Kalau di rumah ya, tapi kalau di abang-abang yang 20.000-an aja. Itu jarang ya buat abang-abang gitu. Untuk terakhir ini jarang gua. Makanya gua sedia sabun Alat-alat. Yes. Oke, kalau udah dijelas semua, gunakan lap microfiber ya. Lap microfiber. Kemudian kalau misalkan sabun sendiri apa aja sebenarnya mereknya. Cuman yang jelas sabun yang dengan pH balance aja deh. Yang penting pH balance jadi cat kalian aman. Oke. Ya, setelah lap microfibernya kita cemplungin ke dalam wadah berisikan sampo pH balance beserta air, sekarang saatnya kita eksekusi aja nih untuk mencuci kap mesinnya. Dan sedikit tips dan trik untuk proses mencuci ini, usahakan untuk mengelap bagian mobil dengan satu arah. Jadi tidak melingkar ya seperti kebanyakan yang terjadi di tempat cuci mobil. Sehingga itu bisa menghindari dari berbagai baret yang mungkin terjadi, terutama baret yang sifatnya melingkar atau yang biasa disebut dengan apa? Iya, swirl mark. Nah, setelah dibilas dan dipastikan tidak ada lagi sampo yang tersisa di kap mesin, sekarang kita masuk ke proses pengeringan. Proses pengeringan ini gue bakal gunain lap yang mungkin bro-bro sekalian udah familiar banget nih. Ya, ini adalah lap Kanebo. Walaupun Kanebo itu bukan nama ya, tapi sebuah brand. Nah, langsung aja kita ke proses pengeringannya. Dan teknik yang gue pakai ini seperti ini ya. Jadi gue taruh aja nih lapnya, kemudian gue tarik satu arah. Nah, sebenarnya kalau misalkan kanebonya dalam kondisi baik atau tidak tepok, itu pasti akan tersapu airnya dan terserap. Balik lagi, hal ini adalah untuk menghindari baret-baret halus di mobil bro-bro sekalian nih.
Dan teknik pengeringan yang gue gunain adalah teknik yang sama kalau menggunakan anduk microfiber. Sebenarnya sekarang gue udah jarang gunain Kanebo ini ya. Gue lebih prefer untuk menggunakan lap microfiber untuk mencucinya dan anduk microfiber untuk mengeringkannya. Selanjutnya kita masuk ke proses untuk usaha nih, gimana cara ngilangin nodanya. Disclaimer dulu sebelumnya, ini hal yang baru buat kita berdua, jadi kita sebenarnya cuma research kecil, kemudian kita coba aplikasiin. Dan yang pertama ini gue bakal gunain kompon dulu. Biar ngeresep nih, kita sih berharap hilang ya. Tapi kayaknya hilang. nggak tahu nih. Nggak tahu. Karena kita trial and error judulnya. Iya, judulnya trial and error. Nyobain. Kalau yang ini kita belum pernah soalnya. Belum pernah nih, ini langka nih. Langka. Aduh. Coba ya, bismillah ya. Pakai ini. Pakai pad kayak gini. Pad kompon. Kita langsung bismillah nih. Bismillah. Hilang. Ini melingkar ya ininya ya. Iya. Karena ini kan tujuannya ngangkat. Kompon itu kan ngikis juga ya sifatnya, makanya nggak boleh terlalu. Nggak boleh disarankan sering-sering. Yes. Ini step 1 nih. Emang ada, kita coba beberapa step dulu. Semoga sih hilang nih ya, bro. Oke, ternyata setelah digosok sekitar 2 menit melingkar, tidak ada efeknya. Tidak ada efeknya. Bisa dilihat nih. Aduh, jadi bagian ini nih. Tadi di kompon, tapi kelihatan masih ada bercaknya. Yes, bercaknya masih. Ini disclaimer. Kita ngikutin saran di teman-teman online sih. Yes, benar. Jadi kita coba kali aja berhasil, kali aja. Yes. Jadi, tapi ini baru step 1. Kayak step 2. Yuk kita lanjut aja coba deh. Step 2. Ada yang bilang pakai wax tuh works. Katanya. Kita kasih lihat dulu. Waxnya yang banyak lah ya, yang coba. Yang banyak di pasaran. Banyak lah itu. Mereknya juga nggak mahal-mahal banget. Kita mau coba di titik yang sama atau yang berbeda? Titik yang sama kali ya. Nggak banyak-banyak kali juga ya. Kita coba trial dulu nih, karena bener nggak sih ini saran-saran dari teman-teman online, bro-bro online semua katanya bisa pakai kompon. Pas step-step kita yang kurang nih. Apa nih, udah nih, lap lagi. Udah ya. Ya coba Dipet dikasih lagi. tekanan lagi paling. Karena tekanan harusnya nggak bantu. Angkat, ini jadi kayak bekas stiker yang nggak hilang, bro. Iya sih. Tapi kalau lu perhatiin deh, bro. Di sini iya jadi mengkilap. Artinya noda water spotnya tuh hilang. Water spotnya hilang ya. Tapi untuk ininya enggak gitu. Yang tadi kita menambah kinclong dia noda ini gitu. Jadi noda pride ini. Nodanya jadi tambah mengkilat. Hilangnya water spotnya bikin mengkilat. Nih, kita zoom lagi. Ini proses kedua ya. Proses kedua. Titik yang sama di sini. Masih belum Dan bahkan lebih shiny. Bukannya hilang ya. Water spotnya hilang. Tapi kita masih punya step ketiga. Alat ketiga. Pakai semprotan dulu, yang semprotan. Oh ya, semprotan dulu. Ini juga wax sebenarnya. Oh, sama, tapi sebenarnya wax juga. Dan ini bahkan waxnya yang lebih mahal. Yang justru ini loh ya, nggak sifatnya nggak keras kayak tadi. Malah gue rasa makin kinclong doang nih. Dicoba aja. Siap. Kita kan trial and error dari beberapa tools. Pokoknya kalau ada saran di komen aja di bawah. Gimana sih cara ngilangin ini, bro? Komen dong. Komen di bawah. Oke ya. Sip. Semprot. Biarkan dulu obatnya ngeresep. Nggak lama-lama, nggak ada semenit, beberapa detik aja. Gitu aja. Ini udah 10-20 detik. Kira-kira semprotannya udah menyerap. Ya. Masih jelas ya? Masih jelas banget, bro. Oke lah. Satu lagi ini yang paling ekstrim, bro semua. Saran yang kita dapat dari riset online. Dan alatnya adalah ini dia Taju Put Oil alias
minyak kayu putih. Anggap aja nih mobil lagi masuk angin. Coba di titik yang sama. Sakit kepala bro. Ini bagian kepalanya mobil mungkin kan. Pusing ya kan. Pusing. Dan kita sih sebenarnya juga untuk teknik pengaplikasiannya juga belum detail banget nih kalau buat ini kasus ini. Iya, karena baru Nemuin, hari ini baru ketemu Bro Dito. Langsung kita trial. Semoga aja. Sebenarnya kita tidak bilang akan berhasil 100% works, but at least we tried. Dan after this, jadi siapa tahu teman-teman yang ada punya solusi bisa komen di bawah nih jadinya. Tolong dong bro-bro semua. Oke, kita kasih tekanan kali ya. Kasih tekanan, setelah itu Tekanan batin. dan bro-bro semua lihat Nothing happen bro. nothing happen. It's nothing. Nothing happen. Ya, gua ilangin nodanya aja ya. Masih. Oke bro, jadi kita recap dulu aja usaha kita hari Usaha ini. hari ini semaksimal mungkin sudah kita. Jadi step yang tadi kita lakuin jelas untuk sebelum kita masuk ke tahap penghilangan noda, kita cuci dulu mobilnya, gunain sampo pH balance, gunain microfiber, kemudian juga tekniknya yang benar supaya debu-debunya benar-benar terangkat. Setelah itu baru masuk ke Step-stepnya. step-step penghilangan nodanya. Ada 4 Ada 4 bahan yang kita coba trial. Yang pertama apa aja bro? Dito? kompon 10 ribuan. Kompon 10 ribuan ya. Jadi kita coba tadi trial pakai kompon, hasilnya luar biasa. Belum berhasil. Tapi itu tidak menyerah. Tidak menyerah. Masuk ke step kedua, pakai apa? Kit lebih mahal dikit. Lebih mahal dikit. Tapi sebenarnya kitnya itu kita pakai yang wax ya. Jadi memang bukan Yang kompon. Iya. Nah, kit itu juga bagus, jadi mengkilap, jadi malah jadi makin shiny nih si nodanya sendiri. Kemudian yang ketiga itu juga sama sebenarnya wax juga, jadi makin mengkilap. Dan yang terakhir yang berdasarkan riset kita nih ya, Riset abal-abal di internet, katanya bisa pakai kayu putih. ternyata Entah kita jangan pengaplikasiannya percaya. entah kita pengaplikasiannya yang kurang ataupun karena gua nggak berani ya, karena khawatir ini bisa merusak cat. Jadi hasilnya adalah ya belum hilang juga sampai detik ini. Jadi mungkin kalau ada yang tahu solusinya, Yes, bisa komen di bawah, kasih tahu kita caranya gimana supaya kita bisa bener hilangin ini, atau kalau udah kita nggak kuat, udah kesalon aja. masukin salon aja. Itu clear. Satu body dibersihin, dijamin. Kalau enggak balik lagi ke salon. Oke, sekian, terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, like and share. Wih, mantap. Akhirnya memutuskan coba mampir ke salon mobil tadi ya. Dan salon mobilnya nggak nyanggupin ya bro Radit ya? Ternyata ini berat ya, Berat. bukan sekedar jamur. Iya, jadi jadi noda ini dari salon sendiri nggak sanggup tadi, dan dia nyaranin mendingan langsung body repair karena harus descending ya. Yap, Descending dulu, amplas sampai angkat pernis ya. Intinya repaint lah ya. Iya, betul. Iya nggak? Oke deh kalau gitu. Biayanya berapa tuh kira-kira? Biayanya ya per panel mungkin sekarang around minimal kayaknya 500 deh sekarang deh. Wah. Iya. Bisa ada yang 600, 700 ya, tergantung bengkel pilihan masing-masing lah. Siap. Oke lah kalau gitu bro. Jadi gitu aja recapnya terakhir. Ternyata semua usaha kita memang tidak bisa untuk menghilangkan. Jadi buat teman-teman sekali lagi hati-hati sama penggunaan cover mobil ya. Jangan sampai harga yang murah malah kita di kemudian hari harus ngeluarin biaya yang lebih besar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.